Saya tadinya bekerja di satu perusahaan swasta di Semarang. Kemudian ketika sudah mendekati masa pensiun, jadi saya sudah mulai berpikir untuk apa nanti yang akan menjadi kegiatan saya setelah saya pensiun. Sebenarnya saya belum memasuki usia pensiun, cuman setelah 23 tahun saya bekerja, saya berpikir untuk merintis sesuatu yang baru yang di luar pekerjaan saya yang sewaktu saya bekerja di perusahaan. Selain itu ada pertimbangan tertentu juga yang membuat saya harus waktu itu mengajukan pensiun dini, karena salah satunya ya karena kondisi perusahaan juga yang sudah tidak membuat saya bisa berkembang lebih banyak lagi. Nah, kebetulan sebelum 2 bulan sebelum saya mengajukan pensiun dini, kok saya itu teringat benang gitu. Tiba-tiba kok teringat dengan benang, kemudian teringat dulu waktu saya SMA, ada mata pelajaran keterampilan tangan. Lah, salah satunya itu adalah merajut. Kemudian saya coba-coba lagi melemaskan tangan saya untuk kembali merajut dan keasikan gitu. Jadi ketika saya sudah proses untuk pensiun dini, saya sudah mulai merajut sampai dengan hari ini. Dan alhamdulillah semuanya berjalan baik, ada penghasilan yang cukup lumayan saya dapatkan dari saya merajut. Kemudian ya menurut saya cukup menjanjikan. Cuman ya itu tadi, kita memang harus aktif untuk mempromosikan, untuk mencari-cari ide baru, untuk membuat produk-produk yang baru sehingga kita itu bisa berbeda dari yang lain. Nah, kalau tas rajut, kemudian produk-produk seperti dompet, kemudian bros, itu saya pikir sudah sangat banyak orang yang membuat produk itu, termasuk tas. Kalau tas itu saya tidak terlalu minat untuk ke tas itu, karena prosesnya itu tidak selesai di saya. Prosesnya itu setelah saya merajut, saya harus memfuringkannya ke tempat orang lain karena saya tidak bisa menjahit. Nah, itu kadang-kadang membutuhkan waktu yang lama. Proses furingnya juga antri, sementara kadang-kadang konsumen minta cepat gitu. Nah, akhirnya saya lebih banyak fokus ke pembuatan sepatu. Nah, pembuatan sepatu ini juga saya tidak kemudian membuat, kemudian mempunyai stok begitu banyak sepatu, juga tidak, karena saya lebih ke arah pemesanan. Jadi kalau ada orang pesan, saya akan buat, kemudian saya promosikan lagi, ada orang pesan, saya buat lagi, dan begitu seterusnya. Kemudian fokus saya juga yang selain di sepatu adalah di di sarung bantal kursi. Ini juga saya suka sekali dengan pembuatan sarung bantal kursi ini, karena saya bisa mencampur baurkan benang-benang dengan tanpa melihat dia itu match atau tidak, tapi ternyata hasilnya kemudian jadi bagus gitu loh, jadi enak dilihat gitu. Jadi tidak terlalu harus pakemnya juga harus mengikuti pola-pola tertentu, tidak. Ketika saya pikirkan sesuatu, saya buat dan jadi dan bagus gitu. Itu. Kemudian ya selama menjalani ini kurang lebih setelah 4 tahun ya, dari 2016 sampai dengan saat ini. Dan akhirnya memang keasikan dirajut. Apalagi kemudian membuat saya mempunyai penghasilan dari merajut ini. Kalau suka duka ada. Kalau sukanya ya itu ketika banyak pesanan, kemudian kita mendapat tambahan income. Kalau susahnya ya kadang-kadang mood itu kadang-kadang hilang gitu.
Nah, untuk menimbulkan kembali itu kadang-kadang butuh waktu. Butuh waktu. Apalagi kalau misalnya kita pada saat Lebaran itu, kan kita kadang-kadang disibukkan dengan hal-hal yang terkait dengan Lebaran. Nah, itu kita cukup lama berhenti merajut. Untuk mengembalikan moodnya itu juga harus pelan-pelan lagi. Walaupun kadang-kadang ya sudah dikejar juga dengan pesanan, tapi yang namanya kalau moodnya masih belum baik banget, ya saya tidak akan kerjakan. Karena dikerjakan nanti akan ada hal-hal yang misalnya salah, kemudian saya harus membongkar lagi sehingga menjadi 2 kali kerja gitu. Jadi betul-betul mengembalikan moodnya itu menjadi baik, baru kemudian mulai lagi. Saya pikir cuma itu dukanya. Tidak enaknya itu cuma itu. Selebihnya seneng aja sih, dibuat happy. Karena ketika merajut saya kok cuma fokus di hakpen dan benang. Semua persoalan, semua hal-hal yang tadinya membebani saya itu kemudian bisa hilang. Jadi cuma fokus ngerajut gitu. Itu aja. Dan insya Allah saya akan terus merajut dan kemudian menciptakan produk-produk baru, khususnya di sepatu. Kalau produk saya terjualnya sampai di mana aja, di lingkungan teman saya ya, terutama di teman saya kuliah, teman saya waktu SMP, SMA dulu, kemudian kita kan ada grup WA, ada kadang-kadang saya main di Facebook, ada di Instagram juga. Ketika saya share foto-foto sepatu, foto-foto tas produk saya, kemudian ada yang yang suka, kemudian pesan ke saya. Kalau sampai kemana saja, ke Jogja sudah ada, kemudian ke Jakarta sudah ada, ke Kudus, kemudian beberapa waktu yang lalu ada orang Indonesia yang dia domisili di Hong Kong, itu memesan tas dari saya. Kemudian ada pula teman yang dia bahkan membawa produk saya ini untuk ke luar negeri, ke Inggris gitu. Jadi ya cukup jauh, terutama di kota kelahiran saya banyak teman-teman yang pesan juga dari saya. Di Bengkulu sana banyak teman-teman SMA, teman-teman SMP yang mereka memesan dari saya gitu. Jakarta juga banyak, Jakarta juga sudah banyak yang pesan dari saya. Kalau produksinya berapa lama, ini sepatu ini saya buat cuma 2 hari. Cuma 2 hari, ini pure, ini ide saya, gagasan saya sendiri tanpa melihat pola-pola yang lain-lain yang di Pinterest misalnya atau di YouTube, itu tidak. Saya cuma sekedar duduk, kemudian pengen merajut, saya buat, timbul ide, dan jadilah sepatu ini. Jadi kalau memang saya sedang fokus untuk mengerjakan ini, 2 hari ini selesai. Kalau untuk rekan-rekan lain yang juga berwirausaha atau sedang merintis wirausaha, tetap harus mempunyai pikiran yang positif bahwa apa yang kita kerjakan itu pasti ada yang suka, pasti akan ada orang yang menghargai itu. Saya terinspirasi dari seorang bapak yang dia berjualan. Dia berjualan itu, jualannya itu bukan sesuatu yang menarik gitu. Tapi bapak itu berkata, ketika saya berjualan pasti akan ada yang beli. Itu yang memotivasi saya. Jadi yakin saja kalau kita berusaha, usaha dengan keras, usaha dengan sungguh-sungguh, pasti akan ada jalan untuk itu. Dan kemudian apa yang kita buat itu iringi dengan niat yang tulus dari hati, niat yang baik, dan nanti hasilnya juga akan baik.